Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Hanbudin, mahasiswa PPG dalam jabatan PS3 UKM PPG periode 1 tahun 2023 di LPTK STIK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, melaksanakan ujian kinerja di SMK Ma'arif 5 Gonggong dengan materi pembelajaran kejujuran sebagai cermin kepribadian. Dan berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum dimulai, kita absensi dulu. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Nihil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini awal yang baik mengawali pembelajaran di pagi hari ini. Sebelumnya, kita untuk memompa semangat kita akan yel-yel terlebih dahulu. Baik, kita berikan yel-yel bersama. Siapa bilang? NKRI Pancasila Jaya. Aswada Akhirnya kita. Nusantara Milik kita. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bayo Bisa hebat. Mancada Wajada. barang siapa bersungguh-sungguh Pasti akan berhasil. tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, semuanya sudah siap? Sudah. Kita berdoa sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini. Silakan Mbak Serah dipimpin untuk berdoa. Duk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiulillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, seperti hari sebelum ini, pertemuan sebelum ini, bahwa kita telah mempelajari tentang materi berbusana muslim. Betul? Ya. Kemarin telah mempelajari berbusana muslim sebagai cerminan diri. Nah, itu lahiriahnya. Istilah dari sisi casingnya kita perbaiki. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu tentang
menjaga atau mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Dalam berbusana muslim, ya, itu kita bisa petik beberapa pelajaran atau hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Ada yang masih ingat hal positif apa yang bisa kita ambil dari hikmah berbusana muslim sebagai cermin kepribadian diri? Ingat nggak? Siapa ingat? Yaitu menjaga kehormatan. Orang yang berpakaiannya sopan, menutup aurat, ya, itu pasti akan terjaga kehormatannya. Ia akan disegani, ia akan dihormati karena busananya rapih dan indah. Yang kedua apa? Yang bisa kita ambil dari menjaga busana muslimah? Meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah. Meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ya, tentu ini sebagai sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita harus menutup aurat. Maka bersyukurlah kalian bersekolah di SMK Ma'arif di Magongo yang punya ciri khas yaitu busana muslim dan muslimah. Ini akan mengarahkan kita untuk senantiasa bagaimana caranya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan bahwa jujur merupakan ajaran pokok agama Islam. Jadi kita harus punya keyakinan dan mau menjelaskan bahwa jujur itu merupakan ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi setelah kita paham bahwa jujur merupakan ajaran pokok agama, maka tugas selanjutnya kita adalah untuk bisa mengamalkan perilaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalian terbiasa dengan sikap dan perkataan jujur apa tidak? Jujur? Jujur? Jujur. Alhamdulillah. Jadikan budaya jujur itu dalam keseharianmu. Karena itu nanti juga akan mengangkat harkat martabatmu di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dianalisa, adakah manfaat dari kejujuran itu? Kira-kira ada manfaatnya apa tidak? Ada. Ada. Bisa disebutkan? Jujur, manfaatnya apa? Dapat dipercayai orang. Dapat dipercaya. Bagus. Ya. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Orang kalau jujur pasti bisa diandalkan kepercayaannya. Tetapi sebaliknya kalau orang suka bohong, hancurlah kepercayaan orang terhadap orang tersebut. Betul nggak? Betul. Yang pertama bisa dipercaya. Yang lain?
Ada yang bisa menyebutkan? Terhindar dari fitnah. Terhindar dari fitnah. Ya. Betapapun sumber dari permasalahan itu kebanyakan dari sikap dan perkataan yang tidak jujur. Di antaranya munculnya fitnah yang sekarang sedang trending, yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah hoax, ya, kabar bohong. Ini sumbernya dari apa? Dari orang yang tidak jujur. Maka timbullah fitnah, timbullah hoax. Yang sedikit-sedikit ada kabar apa di media sosial, kemudian di-share. Jadi hebohlah di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau begitu, jadilah pengguna medsos yang bijak, saring dulu sebelum sharing. Iya enggak? Iya. Nah, supaya tidak timbul fitnah. Tuh, fitnah itu macam-macam, bahaya, bisa terjadi goro-goro di tengah masyarakat. Baik, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dengan keimanan. Jadi contoh perilaku jujurmu dari sikapmu yang jujur, perkataanmu yang jujur, ada enggak? Ada kaitannya apa enggak dengan keimanan? Kira-kira ada enggak? Tentu ada. Tuh, ada kaitannya. Dia beriman kepada hari akhir misalnya, bahwa nanti akan ada hari akhir, hari yang tidak ada hari setelahnya, yang berarti kiamat. Di situ nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kita selama di dunia tidak jujur, maka dia akan berat menanggung akibatnya. Untuk itu berarti ada hubungannya antara keimanan dengan perilaku jujur. Baiklah, selanjutnya terkait dengan kejujuran sebagai cermin kepribadian, ini tercantum di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, At-Taubah ayat 119, dan An-Nahl ayat 105, serta hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ini Al-Maidah ayat 8. Bisa dilihat dari situ? Bisa. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhus wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Halwa. Oh ya halwa. Halwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Semuanya? Wahai orang yang beriman, Kunu. jadilah Kamu sekalian qawwamina. sebagai Penegak keadilan, keadilan lillahi syuhada'a bil qist. karena Allah menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum Dan janganlah kebencianmu terhadap syara'anu qaumin suatu terhadap kaum ala alla ta'dilu membawamu berbuat tidak adil. I'dilu berlaku adil lah. Huwa aqrabu littaqwa karena adil lebih dekat kepada takwa. Wattaqullaha dan takwalah kepada Allah. dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya khabirun maha teliti bima ta'malun. Ya, terhadap apa yang kamu perbuat atau yang kamu kerjakan. Ya, Mbak Kina, silakan dibaca Taubah ayat 119. Silakan Mbak Kina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin. Wakunu, ada wakunya ya. Wakunu ma'as shadiqin. Betul nggak? Ada wakunya nggak? Ada. Nah, itu terbaca ya. Diulangi, Mbak Kina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Mbak Kina. Baik, selanjutnya untuk hadis terkait dengan jujur, silakan Mbak siapa yang baca? Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah dibaca. An Abdillahi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila ila jannati wa ma yazalu rajulu yusbiqu wa yatahamma hatta yukattaba indallahi sadiqan wa ikum kadiba fa inna kadiba yahdi ila fujuri wa innal
yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yahdibu wa yataharral kadiba hatta yukattabu indallahi kadaba. Hadis riwayat Muslim. Ya. Baik, selanjutnya terjemahnya Mbak Yana. Berdiri di sini, maju depan. Kencang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran dan kebenaran menuntutmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan dan kejahatan menuntutmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Itu hadis yang terkait dengan sikap dan perilaku jujur. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi." Tetaplah kamu dalam kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan atau kebenaran, ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebenaran atau kebaikan menuntun kepada surga. Jadi orang yang terbiasa jujur, terbiasa benar akan mudah masuk surga. Berarti kuncinya masuk surga mudah apa mudah? Mudah. Cukup dengan berkata jujur. Walaupun ada yang mengatakan jujur itu pahit, ya, benar nggak? Iya. Bagi orang yang suka bohong biasanya kalau jujur itu pahit. Ya. Tuh. Tapi kalau biasa jujur, dia tanpa beban pasti akan ngomong apa adanya, akan berkata apa adanya. Nah, selanjutnya, wa ma yazalur rajulu, dan jika ada seorang laki-laki yasduqu wa yataharra sidqa, dan senantiasa berbuat dan berlaku jujur, hatta yaktuba indallahi siddiqan, sehingga dia sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Orang kalau terbiasa berkata jujur, orang itu akan menilai dia orang jujur. Jadi kalau suatu saat dia bohong, pasti dia tidak akan orang tidak percaya kalau dia bohong, karena kesehariannya jujur. Tapi kalau orang yang sebaliknya kesehariannya bohong, sekalinya dia jujur, orang tidak akan percaya. Nah, ini kan berbahaya. Berarti untung mana? Jadi orang jujur atau jadi orang pendusta? Tentu lebih untung jadi orang jujur. Walaupun ada istilah jujur itu ajur. Pernah dengar itu? Pernah. Itu istilahnya orang yang tidak memahami apa itu jujur. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat bersama yaitu video tentang kejujuran. Silakan selamat menonton. Oke.
Selanjutnya kita lihat bersama bahwa tadi di dalam tayangan video, apakah yang bisa kalian ambil hikmahnya di sana? Jangan mengambil hak orang lain. Siapa ya tadi yang seharusnya bisa mengambil hak orang lain? Budi, ya. Tadi si pemeran yang seharusnya mengambil hak orang lain dan ternyata dia tidak menggunakannya, siapa? Budi. Nah, kalau dilihat dari perilaku Budi, ya, berarti Budi di dalam menerapkan kejujuran, yaitu jujur secara istilah, yaitu pada poin yang mana? Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, atau sesuatu yang baik yang tidak dicampuri. Berarti yang dominan ketegasan dan kemantapan hati, bahwa ini bukan haknya Budi, ini haknya si pemilik dompet. Maka dengan segala bayangan, cobaan, rayuan, bahkan ada paksaan dari temannya, Budi dengan tegas, tidak, ini bukan hak saya, ini harus saya kembalikan kepada yang punya. Itu artinya Budi telah berlaku jujur dalam tindakan, jujur dalam sikapnya Budi. Nah, jika kalian salah satu dari poin 4 ini kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka cukuplah kalian dikatakan sebagai orang yang jujur. Yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi ngomongnya A, di dalam hati ya A, ya, maka itu namanya jujur. Kalau di lesannya, di bibirnya ngomong A, di dalam hatinya B, berarti dia tidak jujur. Yang berarti pula dia sudah termasuk dalam salah satu tanda orang munafik, yaitu perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati. Maka kita coba terus dan terus untuk sesuai antara perbuatan dan ucapan. Selanjutnya, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ini juga sekarang yang di depan sudah saya sampaikan. Sekarang banyak berkembang kabar hoax, kabar burung, kabar bohong. Dan memang sengaja ada pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong supaya tercipta gaduh di tengah masyarakat. Ini yang harus kita waspadai. Maka pesan saya kepada kalian, ketika mendapati informasi, maka saringlah dulu, ya, sebelum di-share, sebelum dibagikan. Dipilah-pilah dulu, ini kabar benar apa tidak, ini bohong atau tidak, baik atau tidak. Nah, ketika pasti ini sudah merupakan kabar baik, silakan share kepada teman, share kepada saudara. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Hati kita mantap, hati kita tegas, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, yaitu kejujuran. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri. Jadi secara istilah, jujur itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baik yang tidak dicampuri. Jadi murni, ya, murni. Kemurnian itu disebut dengan kejujuran. Selanjutnya,
kejujuran atau jujur menurut Imam Al-Ghazali itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Niatnya, kehendaknya hati, jujur. Dari rumah ke sekolah, niatnya tadi pagi mau ngapain? Mau sekolah. Nah, niatnya sekolah mau mencari apa? Ilmu. Mencari ilmu karena Allah. Itu kan? Itu namanya jujur dalam niat, dalam kehendak. Selanjutnya kedua, jujur dalam perkataan, yaitu dalam lisan, ngomongnya jujur apa adanya. Ditanya, kamu sudah makan belum? Jawabnya sudah. Kalau memang sudah makan. Ya. Kalau memang belum, katakan belum. Kalau belum makan, ada mau makan bersama Pak? Ya, ulang tahun nanti. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Jadi perbuatannya jujur. Perbuatannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena yang lain. Itu namanya jujur. Termasuk orang yang jujur? Termasuk jujurnya? Termasuk jujur? Jadilah kita orang yang jujur. Dalam sehari berapa kali kita tidak jujur? Berarti sehari-hari kalian jujur terus? Alhamdulillah. Ini tanda-tanda kalian bakal masuk surga. Karena tadi Fa'inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Ya. Ya, apakah Anda setuju dengan pernyataan itu? Orang yang jujur bakal ajur? Tidak. Orang yang jujur bakal mujur. Ya kan? Orang yang jujur bakal beruntung. Hanya orang putus asa saja yang mengatakan jujur itu ajur. Ya. Kita sebagai orang yang beriman mengatakan dengan pasti orang yang jujur bakal mujur. Setuju? Alhamdulillah, betul-betul kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Jujur itu hebat, betul nggak? Maka jadilah kalian jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam lisan atau perkataan, dan jujur dalam amaliyah atau perbuatan. Ketiga-tiganya ini, jika kita jujur, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Bukankah itu cita-cita setiap orang Islam? Betul? Adakah di antara kalian yang bercita-cita hanya bahagia di dunia saja? Tidak. Apakah Anda juga bercita-cita ingin bahagia di akhirat saja? Tidak. Tentu kebahagiaannya yang dicita-citakan adalah Dunia dan akhirat. dunia dan akhirat. Dan salah satu kuncinya adalah jujur. Tepuk tangan bagi semua. Jadi harus jujur. Kembali kita harus jujur. Jujurlah kepada diri sendiri, jujurlah kepada orang lain, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah kita akan mendapati kebahagiaan yang tak terpilih jika kita membiasakan kebiasaan jujur. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul membawa kita kepada kejujuran lahir dan batin kita. Yang tentunya kita akan bahagia di dunia dan baik, pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas bagaimana cara mempertahankan sifat jujur atau
bagaimana cara membiasakan diri sifat jujur. Barangkali di antara kita ada yang masih kesulitan di dalam berperilaku jujur, maka perlu dianalisa. Dan pertemuan yang akan datang insya Allah akan membahasnya itu. Baik, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa bersama. Silakan dibimbing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, ada salah dan kurangnya saya menyampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemaafan bagi kita semua. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.